Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita setelah sekian lama tidak bertatap muka ya. Meskipun sekarang bertatap muka melewati video karena pemerintah menuntut kita untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Jadi untuk sekarang ini adalah pertemuan pertama pada semester sekarang pelajaran 2021. Bapak sebagai pengajar matematika sekarang mau menjelaskan untuk pertemuan pertama ini, yaitu tentang pecahan ya. Mungkin kalian sudah mengenal apa itu pecahan. Kalian bisa baca di sini atau melalui buku yang kalian sudah pegang, yang sudah dibagikan oleh sekolah. Di sini pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan bagian sebuah benda ataupun suatu hal. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian, maka nilai setiap bagian adalah setengah. Kalau misalkan benda tersebut kita bagi menjadi dua bagian, maka nilai setiap bagiannya adalah setengah atau 1/2. Jika benda tersebut dibagi 3, maka satu bagian itu adalah 1/3 dan sisanya adalah 2/3. Jadi tergantung kalian memecah atau membagi sebuah benda tersebut. Pecahan ini dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B itu adalah penjumlah. Contoh di sini 1/2. Nah, maka satunya ini adalah pembilang dan 2-nya ini adalah penyebut. Kalau kita analogikan, kalau misalkan kita tuangkan ke dalam bentuk gambar, misalkan Bapak di sini mempunyai sebuah lingkaran. Kemudian Bapak bagi menjadi 4. Maka setiap nilai dari bagian tersebut ini adalah 1/4. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, dan ini adalah 1/4. Jadi kalau misalkan dijumlahkan menjadi 1. Sekali lagi, ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Kalau misalkan kita bagi, nah penyebut ini tergantung berapa banyak bagiannya. Ya, kalau misalkan ini 1 ya, nah ini adalah pembilang, kita ambil dari 1 bagian. Nah yang 4 ini diambil dari berapa banyak kita membagi bagian tersebut. Ini yang disebut dengan arti pecahan. Kemudian kalau misalkan benda tersebut kita bagi menjadi 3. Nah, misalkan kita bagi menjadi 3, 1, 2, 3. Nah misalkan ini yang kita hasil, ini adalah 1/3. Sisanya berapa bagian? Nah ini ya, dengan yang ini kalau misalnya kita jumlahkan, ini hasilnya adalah jadi 2/3. Jadi ini adalah sisa bagian dari 1/3 bagian. Ini untuk mengenai pecahan. Kemudian masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk dalam bentuk berbeda, tetapi nilainya masih sama dengan bilangan yang lain. Contoh, jadi Bapak mempunyai pecahan nilai setengah, maka nilai setengah ini sama aja dengan 2/4. Meskipun berbeda bentuk, ini 1, ini pembilangnya 1, kemudian ini penyebutnya 2, dan ini pembilangnya 2 dan ini penyebutnya 4, maka nilainya tetap sama. Kenapa sama? Karena ketika 2/4 ini disederhanakan, ya, kalau misalkan 2/4 disederhanakan, maka yang 2 ini kita bagi 2, yang ini juga kita bagi 2. 2 dibagi 2 itu adalah 1, 4 dibagi 2 itu adalah 2. Maka hasilnya sama, setengah. Jadi untuk mengetahui pecahan tersebut itu senilai atau tidak, maka kalian bisa membagi pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Wah, kalau misalkan pembilangnya dibagi dengan 2, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Ini nggak bisa. Kalau misalkan pembilangnya dibagi 2, kemudian penyebutnya dibagi 3, nah itu tidak bisa, tidak boleh ya. Jadi harus dibagi dengan bilangan yang sama. Disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Ini contohnya 2/4. Kemudian yang mana lagi?
Misalkan Bapak punya pecahan 3/9. Kita cari pecahan yang senilainya. Pecahan yang senilai. Nah, bagaimana caranya? Kita cari bilangan yang bisa membagi 3 dan 9. Berarti 3 dan 9 itu bisa dibagi 3 kan? Nah, ini 3 dibagi 3 dapat 1, 9 dibagi 3 itu dapat 3. Maka pecahan yang senilainya itu adalah 1/3. Seperti itu ya. Jadi kalau pembilangnya dibagi dengan bilangan 3, maka penyebut itu juga 3. Tadi balik lagi, dibagi dengan bilangan yang sama, tidak boleh. Atau misalkan contoh lagi, misalkan 2/5 ini dibagi 2 misalkan, kemudian ini dibagi 2, ini dapat 1. Nah, ini kan tidak bisa dibagi nih. Kalau misalkan tidak bisa dibagi, maka ini tidak bisa disederhanakan. Tidak bisa disederhanakan. Jadi ada pecahan yang bisa disederhanakan dan ada yang tidak bisa disederhanakan. Ya, untuk apa? Pecahan disederhanakan untuk mencari nilai yang sama dari pecahan yang lain. Oke. Kemudian Bapak kasih contoh lagi, satu lagi, berapa ya? Agak tinggi misalkan 20/24. Nah, pecahan yang senilainya nih, pecahan senilai. Kalian boleh, misalkan 20 ini 24. Yang ini kita bagi 2, ini bagi 2. Maka ini hasilnya 10, ini adalah 12. Kita cari lagi pecahan yang senilainya. Berarti bagi lagi 20, 24. Kita cari bilangan apa lagi yang bisa membagi 20 dan 24. Tadi kan udah ada angka 2 ya. Nah, misalkan kita bagi lagi dengan angka 4. Ini kita bagi 4, ini kita bagi 4. Ini hasilnya 5, ini hasilnya adalah 6. Jadi pecahan yang senilainya itu adalah yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Jadi 10/12 sama dengan 5/6. Nah, pecahan 20/24 ini sama dengan 10/12 dan sama dengan 5/6. Meskipun angka-angkanya beda, tetapi nilainya tetap sama. Mungkin demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa menyelesaikan kalau misalnya Bapak kasih tugas. Untuk kalau misalnya kalian kurang memahami tentang masalah permasalahan ini, kalian bisa searching di YouTube atau cari referensi lain yang bisa memudahkan kalian dalam pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.